Masa sulit bagi hampir seluruh sektor ekonomi terdampak pandemi COVID-19, baik di Indonesia maupun negara-negara lain yang juga ikut terdampak pandemi. Sebuah negara berlomba-lomba untuk dapat tetap bertahan dan mencari peluang dalam ketidakpastian ekonomi. Namun, ternyata nasib dan peluang baik masih ada untuk Indonesia. Salah satunya adalah fasilitas dagang yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia dengan memberikan perpanjangan fasilitas GSP atau Generalized System of Preferences pada Sabtu 30 Oktober kemarin. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam GSP Karpet Merah Ekspor RI ke AS. Nah, pemerintah Amerika Serikat melalui USTR resmi memperpanjang fasilitas GSP atau Generalized System of Preferences bagi Indonesia, yang mana USTR telah meninjau atau melakukan review begitu terhadap Indonesia di tahun 2018, tepatnya di bulan Maret. Atas tinjauannya ini, Indonesia dianggap masuk dalam klasifikasi yang ditentukan oleh Amerika Serikat dan patut untuk diberikan fasilitas GSP. Nah, untuk Indonesia sendiri telah mendapat fasilitas GSP ini dari Amerika Serikat atau pertama kali mendapatkan fasilitas tersebut pada tahun 1980. Bila mana merujuk pada keuntungan yang akan didapat bagi negara-negara yang diberi fasilitas GSP oleh Amerika Serikat adalah negara tersebut akan mendapatkan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral begitu oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, salah satu syarat dalam mendapatkan GSP adalah negara tersebut bukanlah termasuk negara maju, melainkan berada dalam jajaran negara berkembang dan menurut pemerintah Amerika Serikat yang saat ini begitu. Dan memang padahal kita ketahui pula beberapa waktu lalu begitu ya, juga sempat dihebohkan kabar bahwa Amerika Serikat merubah status Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju begitu. Dengan sikap Amerika Serikat memberikan fasilitas GSP bagi Indonesia, tentunya status negara maju bagi Indonesia pun hilang dan kembali menjadi negara berkembang menurut point of view Amerika Serikat. Apabila timbul pertanyaan, apa sajakah produk-produk Republik Indonesia atau Indonesia begitu yang masuk dalam fasilitas GSP, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini merujuk pada data yang dipublikasikan oleh US Customs and Border Protection atau CBP, Indonesia mendapat 3.572 pos tarif yang telah diklasifikasikan oleh Amerika Serikat dan namun dari jumlah pos tarif tersebut hingga kini tercatat baru saja 729 pos saja begitu yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Atau apabila dijabarkan lebih detail, Indonesia hanya menggunakan 20,4% saja untuk fasilitas bea masuk ini atau bea masuk 0% dari Amerika Serikat. Sedangkan sisanya ya hampir 80% belum dimanfaatkan oleh Indonesia. Dan juga pada 2019 lalu nilai ekspor Indonesia dengan fasilitas GSP juga mencapai 2,61 miliar begitu dolar Amerika Serikat banyaknya, atau sekitar 38,2 triliun rupiah begitu, setara dengan 13,1% dari keseluruhan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang berjumlah 20,1 miliar dolar Amerika. Mantapnya lagi nih, di tengah pandemi COVID-19 atau terhitung begitu dari bulan Januari hingga Agustus 2020, nilai ekspor Indonesia ke Amerika melalui fasilitas GSP ini mengalami peningkatan hingga 10,6% banyaknya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau secara year on year. Adapun barang-barang yang menjadi top 5 atau 5 besar produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat adalah ada di sini matras dari karet maupun plastik begitu, yang banyaknya 185 juta US dollar, dan juga dilanjutkan ada kalung dan rantai emas di sini juga di angka 142 juta US dollar, lalu diikuti tas berpergian dan juga olahraga di 104 juta USD, lalu juga minyak asam dari pengolahan kelapa sawit di angka 84 juta USD, dan yang terakhir ban pneumatik radial bus dan juga truk di angka 82 juta US dollar. Dari angka tersebut tentunya akan membuat industri tanah air juga menjadi sumringah begitu ya, dan melihat sebuah peluang besar untuk menggenjot pendapatannya dalam ekspor melalui fasilitas GSP. Dan bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang dalam perpanjangan fasilitas GSP yang didapat oleh pemerintah Indonesia ini, berbagai pihak juga menilai bahwa nilai ekspor Indonesia akan mengalami peningkatan hingga 60 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, memang apalagi andai jalannya mulus begitu, Indonesia juga diproyeksikan akan naik level dari GSP tadi ke LTD atau Limited Trade Deal dari Amerika Serikat.
Hal tersebut tentunya memang akan memberikan berbagai kemudahan begitu ataupun lebih banyak lagi kemudahan yang akan didapatkan oleh Indonesia dari hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Keoptimisan ini juga disuarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya begitu yang menyebutkan bahwa jadi kesempatan karena kita satu-satunya negara Asia yang mendapatkan fasilitas ini dan kita harapkan ekspor kita bisa naik begitu. Nah, karena Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang mendapat fasilitas GSP dari Amerika Serikat, tentunya juga akan memberikan sebuah peluang gitu ya untuk Indonesia sebagai negara yang akan dilirik oleh investor asing untuk menanamkan modal begitu. Dan juga dalam hal ini pemberian fasilitas GSP ini pemerintah Amerika Serikat juga membuat permintaan khusus bagi Indonesia yang mana memang di sini pemerintah Indonesia juga diharap tidak mempersulit atau memberi hambatan-hambatan bagi masuknya produk-produk Amerika yang juga akan diperdagangkan di Indonesia. Untuk hal ini juga tentunya akan merujuk pada hubungan baik kedua negara, khususnya untuk urusan sektor perdagangan agar dapat saling memberikan iklim perdagangan yang sejuk bagi kebaikan keduanya. Kita semua tentunya berharap dengan adanya kenaikan nilai ekspor Indonesia ini, apalagi dengan diberikannya berbagai fasilitas yang ada dari GSP ini, pemulihan ekonomi Indonesia terdampak pandemi juga akan berjalan lebih cepat begitu dan kembali lagi seperti sedia kala.